Semuanya, perkenalkan nama aku Kiam Hikmawan dengan NRP 501423195 dari Teknik Lingkungan. Di sini aku dari kelas Pancasila 33. Di sini aku mendapat penugasan untuk membahas terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika. Daripada bahas-bahas yang gitu-gitu aja, aku pengen kita sebagai Gen Z untuk merefleksikan bareng. Sebenarnya Pancasila ini masih relevan nggak di zaman kita yang sekarang atau cuma hafalan waktu upacara doang? Nah, di sini aku ingin membedah terkait dengan praktik nilai-nilai Pancasila di pemerintahan kita, dan yang lebih penting, apa sih peran Gen Z di dalam hal tersebut. Oke, pertama-tama kita bahas dulu terkait konsep dari Pancasila sebagai sistem etika itu sendiri. Jadi intinya, 5 sila tersebut itu bukan cuma hiasan, tapi panduan moral untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama pejabat publik. Kita ambil contoh di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kebijakan-kebijakan publik harusnya menguntungkan atau berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kita lihat realitanya, kasus korupsi masih banyak. Kemudian kebijakan publik yang menguntungkan segelintir orang masih banyak. Kemudian pembangunan-pembangunan atau proyek-proyek dari perusahaan masih banyak yang menghilangkan tempat tinggal dari masyarakat itu sendiri. Jadi bisa dilihat ada kesenjangan idealisme Pancasila dan praktiknya di lapangan. Dan menurut aku kita atau sebagai Gen Z itu cukup sulit hidup di zaman yang dimana informasi itu bertebaran di mana-mana. Kita juga dihadapin dengan hoaks, ujaran-ujaran kebencian, dan perpecahan di medsos. Di satu sisi, teknologi dan informasi ini bisa dijadikan sesuatu untuk menyuarakan aspirasi kita. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi senjata untuk memecah belah kita-kita ini. Jadi pertanyaannya, gimana sih kita bisa menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah arus digital yang serba cepat? Dari beberapa teman-teman mahasiswa ada yang ngerasa kalau misalnya kita kan cuma anak kuliahan, apa sih yang bisa kita lakukan? Tapi ternyata kita sebenarnya punya power yang cukup untuk menyuarakan aspirasi kita. Menurut aku, salah satu hal konkret yang bisa kita lakukan adalah menjadi netizen yang kritis dan kreatif. Nggak perlu jadi aktivis yang perlu turun jalan, kita bisa mulai dari hal kecil. Misalnya nggak ikut nyebar hoaks, milih-milih konten atau informasi yang kita konsumsi, atau bahkan berani memberikan komentar yang membangun di media sosial. Nilai persatuan Indonesia bisa kita wujudkan dengan cara nge-counter ujaran-ujaran kebencian dengan fakta dan data, bukan malah ikut mengujarkan kebencian juga. Kedua, kita bisa manfaatin teknologi buat mengawasin kebijakan publik. Contohnya ikut mengakses portal data pemerintah, memantau anggaran, atau bahkan membuat konten-konten edukasi untuk teman-teman sebaya kita. Intinya, aku percaya perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari kita sebagai mahasiswa. Kalau kita sebagai generasi Z udah mulai sadar dan bergerak, lambat laun perubahan besar bakal terjadi. Pancasila bukan tugas pemerintah doang, tapi tugas untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan kita punya tanggung jawab moral untuk mengawalnya. Jadi poin dari semuanya adalah, untuk teman-teman, Pancasila itu bukan cuma cerita dari masa lalu, bukan cuma ideologi orang-orang terdahulu. Ini masih relevan banget di zaman kita, terutama yang hidup di tengah gempuran teknologi dan informasi. Kita buktikan kalau Pancasila itu bisa jadi pedoman yang hidup di era digital ini, karena keadilan sosial